Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Pas pertama kali lihat ini, saudara bilang ini mirror glaze cake, padahal ini buatnya mudah banget dengan bahan yang ekonomis dan hiasnya juga dari bahan sisa. Saya juga yang bikinnya tidak menyangka bisa sebagus ini. Penasaran? Tonton sampai selesai ya teman-teman. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita siapkan air hangat, ditambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir, lalu kita aduk sampai gula pasirnya larut. Ini airnya jangan terlalu panas ya, takutnya nanti raginya mati. Lalu ini kita tambahkan 5 gram ragi instan. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan raginya sudah benar-benar tercampur rata dengan larutan gulanya ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita diamkan, ditutup ya sampai berbuih ya. Itu tandanya raginya aktif. Nah, lalu kita siapkan tepung terigu protein rendah. Ini salah satu kunci agar tidak keriput ya nantinya, menggunakan tepung terigu protein rendah. Lalu kita tambahkan dengan vanili dan baking powder. Ini mudah sekali, tanpa telur juga, jadi tidak bau amis gitu ya. Kita campurkan bahan kering, lalu kita lihat raginya sudah benar-benar berbuih. Ini salah satu cara untuk mengetahui raginya masih aktif atau tidak. Kalau raginya tidak aktif, tidak muncul buih-buihnya, dan itu tidak usah dipakai ya. Nah, kalau raginya aktif seperti ini, kita tinggal mixer dengan kecepatan sedang lalu ke tinggi sampai adonannya kalis. Sebenarnya ini juga bisa adon dengan menggunakan tangan ya, tapi ini agar lebih cepat saja saya menggunakan mixer. Nanti insya Allah di resep berikutnya saya akan coba menggunakan tangan, biar yang nggak punya mixer bisa ya. Nah, ini udah mulai kalis seperti ini, sampai setengah kalis ya. Lalu kita tambahkan minyak goreng, atau teman-teman bisa menambahkan juga mentega putih biar hasilnya nanti lebih bagus ya, lebih putih. Lalu tambahkan sedikit garam dan kita mixer kembali sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, ini kalau dengan bantuan mesin ya, dengan bantuan mixer ini akan lebih cepat, tapi kalau tidak ada pun dengan manual bisa saja ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada alat, jangan dijadikan alasan ya untuk kita berkreasi. Nah, seperti ini. Ini kalau ada alat memang jadi lebih cepat ya. Dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Ternyata bikin bakpao atau roti itu mudah banget ya teman-teman. Ini juga saya pertama membuat bakpao dan alhamdulillah hasilnya langsung mulus, nggak keriput, lembutnya tahan lama ya teman-teman. Jadi ini untuk pemula, resep ini cocok banget ya, karena ini insya Allah anti gagal. Asalkan teman-teman mengikuti step by stepnya dengan benar, dan tips dan triknya diikuti ya. Nah, ini sudah kalis seperti ini. Kita ambil adonannya, lalu kita pindahkan ke alas kerja atau alas silikon seperti ini. Kita pipihkan dulu biar gampang ya untuk membaginya. Seperti ini. Lalu kita bagi 2 dulu. Dan ini yang satu bagian akan kita bagi 3. Jadi hasilnya bisa jadi 6 pieces ya. Jadi dibagi 2, lalu masing-masing bagian dibagi 3. Nah, hasilnya seperti ini, atau teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Bisa dibagi menjadi 8 bagian
Lalu setelah dibagi-bagi, kita bulatkan adonannya biar nantinya lebih rapi ya. Pas terakhirnya setelah dibulat-bulatkan, tinggal kita isi. Ini untuk isiannya bebas saja ya teman-teman, bisa menggunakan selai coklat atau mungkin custard, atau seperti saya ini, saya gunakan selai strawberry homemade. Ini cara pembuatan stroberinya ada di video YouTube saya yang ini, dicari saya saja ya di channel YouTube saya. Ini enak banget, masih ada asam-asamnya gitu, jadi segar ya. Kalau ditambahkan atau dijadikan sebagai topping kue atau aneka roti, jadi nggak enak gitu ya, karena masih segar, nggak kemanisan juga. Nah, ini setelah diisi, kita tutup rapat, lalu pindahkan ke mangkok plastik seperti ini dan kita diamkan selama 15 menit. Ini setelah 15 menit kita kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dikukus kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, matikan api kompor, lalu diamkan 3 menit. Baru setelah 3 menit boleh dibuka ya, agar nanti hasilnya tidak keriput. Nah, ini udah didiamkan 3 menit baru dibuka, hasilnya seperti ini, cantik. Tinggal kita siapkan untuk toppingnya. Ini saya punya buttercream sisa menghias kue ya. Ini di piping bag seperti ini, kita pindahkan dulu ke panci ya, karena akan kita steam. Kita cairkan buttercreamnya. Untuk warnanya bisa menyesuaikan ya, ini yang ada saja di rumah. Saya campur-campur warnanya biar menghasilkan warna yang lebih cantik gitu ya. Tinggal kita steam di atas air yang mendidih ya. Nah, seperti ini sampai cair atau larut seperti ini ya buttercreamnya. Lalu kita siapkan ini roti kukusnya. Saya lupa ya mengolesi wadahnya, teman-teman oles dulu ya wadah plastiknya dengan minyak atau dengan margarin. Lalu kita ini setelah dingin ya teman-teman, ditunggu dulu sampai dingin, lalu kita susun di wadah seperti ini ya. Bawahnya pakai tatakannya biar nanti pas ngehiasnya gampang ya, mudah, tidak nempel ke wadah yang di bawahnya. Nah, udah seperti ini, tinggal kita siram dengan buttercream lelehnya. Ini buttercreamnya udah agak mengeras ya, atau udah jadi kental. Kita tinggal panaskan kembali agar menjadi encer, agar bisa dituangkan seperti ini ya. Nah, harus encer seperti ini ya teman-teman. Ini buttercream yang udah dilelehkan ini mudah sekali ya untuk membeku kembali atau kental, jadi harus cepat-cepat ya teman-teman. Ini juga langsung saya selagi hangat, pas udah cair gini langsung saja disiram ke roti kukusnya nih. Jadi bagus banget ya, kayak mirror glaze ya. Padahal ini cuman dari buttercream yang di tim ya teman-teman. Nah, ini kita siram sampai semua bagian atasnya terselimuti, baru bisa kita hias. Ini juga dengan buttercream yang sudah saya tim ya. Ini sisa-sisa ya buttercreamnya, jadi tinggal sedikit kayak gini. Ini langsung saya steam sama plastik segitiganya ya, sama piping bagnya. Tinggal di aplikasikan, dihias sesuai selera ya. Ini abstrak saja karena emang cuman sedikit lagi buttercreamnya, jadi tidak terlalu bebas berkreasi ya teman-teman, jadi seadanya saja. Tapi hasilnya ternyata bisa lumayan cantik ya kalau menurut saya. Saya juga tidak menyangka hasilnya bakal secantik ini. Nah, ini tinggal kita ratakan, disesuaikan saja dengan kreasi masing-masing ya, dikreasikan masing-masing. Nah, ini lakukan
pada adonan yang lain. Nah, ini hasilnya tidak saya video semuanya karena benar-benar harus cepat ya kerjanya. Jadi tidak saya video, tidak keburu ya di videonya. Ini setelah didinginkan, buttercreamnya udah kokoh, udah nggak nempel-nempel di tangan. Tinggal kita hias ya, dikasih tulisan sesuai selera, karena sekarang lagi bulan Ramadan, temanya Ramadan saja ya. Nah, seperti ini bisa teman-teman berkreasi sebagus mungkin ya. Kalau urusan menghias, pastinya teman-teman akan banyak yang lebih baik dari saya ya, karena saya masih pemula amatir, jadi seadanya saja seperti ini. Nah, ini tapi lumayan cantik ya kalau menurut saya. Ini saya juga tidak menyangka ini akan secantik ini, padahal dari bahan-bahan sisa, dan ternyata bisa sebagus ini ya. Ini bisa dijadikan ide jualan kekinian. Pastinya belum ada yang jual seperti ini ya di YouTube juga, mungkin baru pertama ini ya menggunakan roti kukus atau bakpao yang dihias dengan buttercream lele seperti ini ya. Ini malah jadi kayak mirror glaze cake ya, versi kecil, padahal ini buatnya mudah, bahan-bahannya ekonomis banget, cocok banget dijadikan sebagai ide jualan. Tuh, ini dia hasilnya, bagus-bagus ya, apalagi kalau buttercreamnya nggak sisa-sisa ya, jadi warnanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini wajib dicoba ya teman-teman. Insya Allah kalau dijadikan ide jualan ini akan laris manis. Kita coba lihat isinya. Dengan isian selai stroberi, ini jadinya tidak kemanisan, malah manisnya pas, dan ada seger-segernya dari selai stroberinya ya. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.